Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang coding multiplexing, di mana di video terakhir kita sudah merangkai multiplexing ini 7 segmen 3 digit dan membuat Arduino di atas breadboard. Oke, kita langsung saja kita mulai. Wait, kita zoom dulu. Bentar. Nah, pertama kita membuat variabel. Ini kita bisa lihat ya ke sini ke bawahnya, ini setup. Ini di atas setup. Kita membuat variabel public. Jadi kita membuat variabel ini deklarasinya di bagian paling atas. Nah, di sini ada data in. Data in ini adalah sebagai pengganti tombol HC595. Ada 4 tombol untuk HC595. Nah, kita menggantikannya di Arduino ini ya. Bentar. Nah, kita menggantikan tombol data serial. Ini adalah untuk pengganti tombol data serial ya. Nah, terus yang kedua ini untuk function untuk clock data. Jadi untuk input data ke shift register. Nah, lalu ada lagi yang ketiga ini. Bentar. Nah, ini adalah data latch. Ini juga sama ya. Ini dari tombol kemarin. Ini untuk menampilkan data yang sudah diinput. Nah, di bawah ini ada output digit, itu adalah sebagai 7 segmen, digit pertama, kedua, dan ketiga. Di pin 5, pin 6, pin 7. Kalau kita bisa lihat kita mapping ke Arduino. Bentar. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini ada D2, D3, D4, D5, D6, D7. Berarti yang kita pakai itu D2 sampai dengan D6. D2 sampai dengan D7. Nah, di mana nama port sebetulnya, nama sesuai dengan, bukan dengan Arduino ya, sesuai dengan datasheet si Atmel sendiri, itu adalah pin D2, pin D3, pin D4, pin D5. Gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Karena kita bikin mentah dari breadboard, jadi kita mengacunya ke sini. Di pin Arduino itu kita cuman mapping aja namanya tuh sebagai nomornya itu sebagai nomor berapa gitu. Sorry. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisinya sesuai dengan yang kita rangkai di breadboard kemarin. Nah, kita bisa, Nah, ini terus di sini kita bisa lihat juga ada counter. Ini counter nanti ya kita bahas di akhir. Nah, ini untuk delay time ini delay time millisecond, artinya delay untuk multiplexnya itu di sini adalah 3 millisecond. Nah, di sini juga ada number. Ini adalah data binary ya. Ini data binary untuk menampilkan digit-digit 7 segmen. Ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini seperti yang pernah saya buat tabel di video sebelumnya. Bentar, bisa saya ingatkan. Ini kita bisa lihat di sini sebentar. Nah, ini yang pernah saya buat. Lalu saya salin ke Arduino ini. Ke idenya. Ini digit sampai dengan 9, dari 0 sampai dengan 9. Oke, kita lanjut ke setup. Jadi setup itu adalah, ini untuk pemula ya, ini video ini untuk pemula sesuai judulnya, embedded pemula. Nah, di setup ini kita
men-setting mode dari pin-pin yang tadi kita deklarasikan di atas. Ini semua sebagai output semuanya output. Nah, lalu kita write low, kita mematikan data in, data clock, data latch terlebih dahulu. Kita mematikannya agar tidak ada data yang tampil di 7 segmennya. Oke, lalu di sini ada loop. Nah, ini adalah prosedur kita membuat rutin prosedur ini untuk memudahkan. Jadi untuk mengenerate, kita bisa lihat fungsinya. Bagaimana cara lihatnya nih? Ini terus terang saja saya tidak terlalu rekomen untuk belajar di Arduino, karena Arduino itu bukan fundamental. Jadi bukan fundamental kita programming embedded. Arduino ini sudah ada library yang kita tinggal memanggilnya atau kita tinggal mendownloadnya. Jadi alangkah baiknya kita membuat suatu program embedded itu secara fundamental. Jadi kita betul-betul membuat dari nol dan menggunakan bahasa C. Lebih mudah dibandingkan dengan assembler. Nah, kita bisa lihat di sini generate number. Ini adalah prosedur ya. Perbedaan antara prosedur dan function. Prosedur itu tidak mempunyai return value. Nah, jadi di sini ada generate number, ini kita looping untuk ke 8 segmen, dimana berdasarkan dengan number ini. Generate number. Nah, value digit ini kan kita bisa kita bisa jadikan indeks. Jika dia 0 berarti dia ke array 0. Ini kan array ini. Nih, jika dia nomornya 1, dia akan ke array 1. Jika 5, dia array 5. Jadi generate number ini adalah sebagai indeks. Value digit ini adalah sebagai indeks. Value digit, oke. Ya, value digit ini adalah sebagai indeks. Nah, coba kita balik lagi ke generate number tadi. Nah, di sini 8 digit yang kita tick sesuai dengan data yang kita input di number tadi. Nah, seperti di sini kita lihat if data, ini operator AND ya, ini operator. Ini nanti saya tidak akan bahas ini, tapi kita secara garis besarnya. Nah, jika datanya itu adalah 1, maka dia high. Else, maka dia low. Lalu dia akan clock data untuk menginput ke receive registernya. Lalu data itu sendiri di shifting ke kiri. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di generate number ini, misalkan dia 1, terus shifting 0, maka dia low, lalu clock, lalu 1 lagi, maka dia high si data in-nya, lalu di clock lagi, dan seterusnya sampai dengan habis. Nah, fungsinya ada di sini. Nah, setelah datanya itu sampai ujung, setelah 8 bit ini diklik, di register, maka latch data seolah-olah pinnya itu, tombolnya itu ditekan, di press, dan akhirnya tampil di 7 segmennya. Lalu setelah itu, nah di sini ada generate number value digit 1. Nah, output untuk 7 segmennya pun dia merefleksikan ke digit mana gitu. Misalnya di sini output digit 1, value digit 1, dia merefleksikan semuanya. 2 gitu. Nah, jadi saat dia digit pertama itu hidup, digit kedua dan digit ketiga itu low atau mati. 7 segmennya mati, dan dengan jeda waktu 3 milisecond. Tadi kita sudah deklarasikan di atas.
Nah, kita udah deklarasikan di sini Y. Nah, ini 3 milisecond. Nah, ini adalah jeda waktunya itu 3 milisecond. Dan selanjutnya digit 2, nah digit 1 dimatikan, digit 3 dimatikan, jadi yang muncul cuman digit 2. Terus delay 3 milisecond juga. Dan ini juga sama. Jadi pas digit ketiga, digit 1 dan digit 2 itu mati, digit 3-nya hidup. Lalu delay juga. Oke. Nah, untuk yang multiplexnya fungsinya di sini. Jadi kalau misalnya berkedipnya masih kelihatan, ini bisa lebih kecil angkanya. Jadi ini adalah delay, jadi bisa lebih kecil. Nah, lalu di sini ada clock data, ini sebuah prosedur juga. Isinya tuh pin yang data tadi, clock tadi, diklik lalu dimatikan lagi, dihidupkan lalu dimatikan lagi. Ini tanpa jeda ya. Karena dia digital write itu di dalamnya itu ada jeda juga, ada proses. Berbeda kalau kita coding di assembler, nah itu resource-nya tidak terlalu boros gitu. Karena Arduino ini ada bootloader, ada library, dia akan lumayan makan resource gitu. Resource memori di microcontroller itu kan lumayan kecil ya, jadi lumayan boros lah kalau kita membuat aplikasi yang sangat besar. Makanya saya bilang tadi tidak rekomen untuk belajar di Arduino, karena selain resource habis, resource-nya terlalu boros, juga programmer yang baru-baru belajar ini tidak akan murni memahami fundamental embedded seperti apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada latch data ya. Nah, ini juga sama, dia dihidupkan lalu dimatikan tanpa jeda. Oke, cuman ini aja sih. Cuman ini aja datanya, datanya apa? Codingnya simple. Nanti saya coba copy di description biar bisa copy juga untuk belajar. Nah, sekarang kita di sini ada satu rutin, yaitu counter. Ini counter ini biar angkanya hidup aja, jadi nggak terlalu penting ya, biar angkanya increase. Nah, ini increase counter. Nah, kita bisa lihat di sini saya membuat counter sampai 50. Jika dia lebih dari 50, maka digit 3 ini increase. Nah, increase sampai dengan 9. Nah, lebih dari 9, digit 2 increase. Dan digit 3-nya 0. Begitupun digit 2 increase. Jika digit 2 lebih dari 9, maka digit 2 0 dan digit 1 increase. Nah, ini looping terus menerus. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Jika ada pertanyaan boleh di komen, atau jika ada request atau apa bisa di komen juga untuk tutorial apa gitu. Nah, oke, di sini kita bisa lihat. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih teman-teman.